Lagi ngapain Pak nih? Lagi ngecek pulsa, Pak. Pulsa. Pak Ferry lagi ngapain Pak Ferry? Saya lagi nunggu orang transfer pulsa, Pak. Kok gelap ini? Iya, Nggak Pak. kelihatan. Awalnya coba-coba, Pak. Bagaimana awalnya? Selanjutnya, Ya karena jika sakit berlanjut hubungi dokter Pak, jangan dokter ya Pak. Dokter. Dokter honoris causa, Pak. Honoris gak usah apa gak usah? Ya, kemana istilahnya? Sembarang kok sehat, Pak. Silakan dibuka. Ayo. Aku kok ae melu aku tak. Kamera tiba iku lho, geser. Gak wis. Enggak apa ya. Oke, guys. Ketemu lagi kali ini di channel kita Kampus Jahat. kamu ingin sukses, jadikan harimu bermanfaat. Mantap. Oke, baik, kita ketemu lagi di video berikutnya setelah video yang kemarin. Kita masih membahas yang kemarin belum, Pak. Ya di kamar atas. Itu kamar yang Kita dari pindah ini. sekarang. Pindah, jadi itu di kamar atas, sekarang di kamar atas, tetap di kamar atas karena kamarnya selalu di atas, Pak. Kalau di bawah kolam renang, Pak. Iya. Betul, Pak, ya. Barang, Pak. Kok sehat, Pak? Gimana, Pak? Gimana? Nah, itu Pak, saya mau melanjutkan. Aku mela. Aku teko lagi. Mari dolan iki. Ngono ya. Datang tak dijemput pulang tak diantar. Sedina iki malah golek sampean teko ndi? Habis beli tas baru lho, Pak. Masih anyar sih. Mahal itu. Itu mahal. Udah gak usah tanya harganya. Mahal pokoknya. Kita nggak mampu. Nggak mampu pamer seperti dia kita. Pak, aku merinding ya, Pak. Loh, begini, Pak. Lapo? Iku lho, Pak, jeru, Pak. Ya cek mencolot, Bos. Oh, dia, Pak. Itu loh, Pak Afkar loh yang dicari-cari dari pagi-pagi kita nyari. Ternyata beliaunya itu nyari tas apa nanti, Pak? Beli tas. Kulaan tas, beli tas apa tumbas tas, Pak? Apa ya? Nyari tas dari tadi. Nyari tas. Saya kedinginan. Di tengah-tengah isoma, itu isoman loh, ada isoma dari apa? Acara seminar hari ini. Menghilang. Bahas apa? Menghilang. Ternyata cari tas. Bahas apa iki? Wis Bahas gak ngomong tas. investasi. Ya, terus Iya. investasi di mana? Hotel. Pak Ferry. Pak, investasi apa, Pak? Investasi itu itu Masuk. dalam, Masuk ke dalam, masuk sampai Fast. dalam. fast itu golongan Cepat, fast itu cepat. ya, Pak. Fast terus kemudian Tasi. tasi itu salah tulis sebenarnya itu. Nasi sebenarnya. Oh, Jadi nasi. di dalam kecepatan itu ada Membutuhkan nasi. nasi. Nah, itu. Nasi karena nasi adalah sumber energi. Nah, itu betul tenang. Ini aku keling Pak Dul, ngerti? Sing core of the core loh. Intinya inti. Pandul lah. Pak Dul. Jadi in adalah ini. Pak Dul itu, Pak Dul. Pak Dul. Pak Dul. Nanti kita collab Pak Dul. Nanti Dengan kita Kampus collab. Jahat. Betul. Karena itu profesornya profesor itu ya. Jadi itu investasi menurut kita bertiga. Tapi kalau kalian baca buku nanti berbeda artinya. Ya. Betulnya di situ. Gimana Pak? Kita mau membahas investasi. Monggo Pak Afkar. Nih saya lagi cari referensi untuk investasi ini apa Mas? Maksudnya referensi untuk investasi berupa apa Pak? Ya paling tidak investasi itu kan bagaimana kita menanamkan aset kita untuk sesuatu yang kita harapkan return. On investment. Pak, aku tak mikir dulu oleh, Pak. Dapat. Oleh wisan. Wis ono, Pak. Aku entuk wangsit, Pak. Aku tak ngomong di. Oh, iya. Kayak gitu. Nah, sambel taga uang site. Nah, kadang kan begini Pak, yang namanya orang mau investasi mengeluarkan sesuatu itu kadang mikir. Mikirnya kenapa? Mikirnya aku mau investasi iki Oleh opo? oleh opo, terus kira-kira untung apa enggak. Ah, benar. Kalau di teori itu kan ada risk seeker, risk averter sama risk netral. Artinya risk seeker itu berarti orang yang berani nyari risiko. Nah, dengan harapan expected return-nya, tingkat keuntungnya pasti
banyak. Karena harapannya gitu. Kalau netral ya antara keuntungan dan apa namanya, bukan rugi ya, tapi risiko seperti itu ya harapannya adalah tidak terlalu banyak. Kemudian risk averter itu kan menghindari risiko, maunya dapat keuntungan besar tapi gak gelem resiko. Nah, Wah, aku sakjane saya ketiga iki. Oleh-oleh aku jalan. Ada Pak, ada enggak ono ngingu tuyul Pak. Jodoran Pak. Kok gak remong ngerup Pak. Wis to. Sampe minggu dhewe. Jadi siarno. Terus gimana? Ya itu kira-kira ono enggak bisnis atau mungkin saya mau investasi yang modelnya ya harapannya saya dapat keuntungan besar tapi risiko itu ya kecil lah gitu. Lalu Rugi-rugi dapat ya dari mana sedikit. akhirnya Pak? Nyari-nyarinya Pak. Ini saya cari di Google, ini belum ketemu. Nggak tahu ini gimana. Yang minim resiko tapi returnnya gede Pak ya. Pak, tahu nih Pak. Ya harapannya seperti itu. Sikilku ono ya, angkat. Iya, hilang Pak. Hilang. Mungkin ini salah satu tadi risk averter menghindari. Sehat. Iya Pak. Ayo dibahas Ya, solusinya gimana? Enggak Kira-kira konsentrasi. Enggak konsentrasi ketemu lagi. Anggrek ono iki ya dijamung perkara sikil. Tak ilang ke temen lu. Ngawang sampean. Ya, Terus, boleh, Bang. Kalau misalkan sampai itu mencari dari sumbernya Google ya. Nah sekarang kan banyak investasi yo. Yang sekarang lagi teman-teman mungkin banyak yang geluti kayak itu loh Pak. Salah satu jual beli saham yang kita bisa dapatkan dari Trading. satu aplikasi trading. Wah, Trading. kita dituntut menjadi seorang trader ya Pak ya. Trader. Terus dong. Terus lah itu apa efisien ataukah kita itu dari segi resikonya seperti apa? Kalau menurut Pak Afkar besar atau kecil ya toh? Kita kan harus memberikan atau mengeluarkan satu Iki sing deposit. takok malah ditakoki. Loh enggak. Ini pakar ya narasumber. Iya. Istilah ilmiah gak paham iku maksud kedokteran itu kan istilahnya. Oke Pak. Risiko iku mul. Silakan Pak. Enggak, Coba kita ulang, beri ulang. dulu. Enggak, Pak Afkar dulu karena ini terkait dengan resiko Sampai gara-gara Pak, dolen investasi, sedino, Pak. gak mulai-mulai tak takoni sampean. Saiki salah sopo. Jadi ini itu apakah minim resiko ataukah memang resikonya juga besar? Terus returnnya kita besar sesuai dengan apa yang 3 kriteria tadi ya. Itu kira-kira masuk yang mana Pak? Jadi biar teman-teman yang nonton ini tidak istilahnya terjerumus ya atau keliru dalam menginvestasikan kekayaannya. Sebelum menjawab itu kan tadi ada ngomong masalah saham gitu ya. Kita pahami dulu apa itu saham. Saham itu sah sama am. Jadi sah itu ya, sah. Pak Dul Bang, gampang nyuruh Pak Dul. Iya. Jadi gini Pak. Am. Sik lah Pak. Aku sing kudu guyu Pak. Nunggu sih. Jadi guyu sih. Aja diempet lek kudu. Sing takok mau Pak Afkar takok sampean jawab dengan pertanyaan takok nang Pak Afkar Tak maneh. omong itu. Ditakoni gak enak, jawabnya bingung. Mending tak balik ke mana. Timbang aku kaget ditakoni. Ayo Pak, kasih apa? Ya Pak, jawab Pak. Iya, syukur Pak. Iya ya, aku mau takut lagi dulu. Kalau mau wis lanjut aja lanjut. Iya. Dikira enak ditakoni. Oke. Tadi bicara investasi di saham ini. Saya jawab secara teoritis dulu Pak. Saham kita sudah tahu lah saham itu apa. Saham itu ya saham itu tadi lah ya. Ya. Silakan baca sendiri. Kemudian begini, masalah risiko, masalah keuntungan itu begini. Kalau bicara saham, bicara trading, bicara transaksi yang dilakukan seperti forex atau apapun itu, yang pertama adalah bahwa saham itu bisa dikatakan sebagai saham tunggal atau saham yang banyak. Dalam artian kalau saham tunggal ya namanya saham itu tadi, kalau saham yang banyak itu namanya portofolio. Jadi orang investasi itu kalau mengambil saham misalnya dari PTX gitu ya, beli di situ, maka
Risikonya adalah dia beli ya pasti dapat keuntungan, risikonya ya pasti dia akan loss gitu saja di situ. Jadi ketika misalnya harapan keuntungan 100 ternyata hanya dia dapat misalnya 50, itu ya tetap dapat untung. Tapi kalau dia tradingnya terus di bawah itu ya pasti gampangannya dia loss. Nah, maka kalau dari strategi dalam investasi bisnis di saham itu lebih baik itu menggunakan yang namanya portofolio. Karena kita namanya investasi sekaligus investasi ke bentuk portofolio saham yang lain. Saham A, saham B, saham C. Satu perusahaan juga. Kalau satu perusahaan itu kan berarti kalau perusahaan itu sudah bangkrut, sudah enggak bisa, kan otomatis kita juga loss. Iya. Seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan portofolio PT saham A, PT ini dan A, B, C, D, F, G dan seperti itu. Nah, maka di situ kalau di sini sudah kita misalnya hancur Ya, loss. atau loss, maka kita masih punya yang Ya, untuk atau- cover ya. itu namanya. Jadi Cakep. kan kadang kalau lihat di YouTube itu kan kadang orang yang investasi sampai jatuh kepikiran ya karena tadi karena dia ndak kalau kita bicara investasi kan pasti ya Iya. cari yang istilahnya kan menguntungkan. Kalau yang tidak menguntungkan ya ngapain dilanjut. Betul. Kalau istilahnya di bisnis itu namanya diversifikasi. Kalau bisnis A kurang menguntungkan, B ya kenapa dilanjutkan kan gitu. Betul. Itu di situ Pak. Jadi semuanya memang ada risiko, tetapi kalau mau menghindari sebuah risiko yang terlalu dalam, maka pecahlah ke portofolio yang lainnya, saham A, saham B, saham C, seperti itu. Nah, cuma di situ butuh yang namanya konsistensi, pemahaman, sampai kalau menganalisis apa namanya transaksi untuk saham itu ada dua paling tidak, dari analisis tekniknya, kemudian yang kedua adalah fundamentalnya. Nah, fundamental ini yang sering kita harus hati-hati. Contoh misalnya kasus korupsi, kasus partai politik yang sedang begini, terus ada kasus apa itu kan nanti akan Berpengaruh. memberikan pengaruh. Saya kira itu sih Pak. Mantap. Nah, itu mungkin jadi masukan kita semua ya, dari musafir yang baru datang ini yang balik kesurupan Pak Ndul ya, profesornya profesor, bukan core of the core. Nah, ini professor of the professor. Pak, saya boleh tanya, Pak? Boleh Pak. Oh, toilet sebelah sana, Pak. Bukan, saya bukan Oh. tanya toilet, Pak. Jadi saya itu mau tanya parkir itu di mana, Pak? Lompat aja, Pak. Cepat. Lompat. Yang saya pahami, Pak, dari saham itu saya investasi, saya beli saham sebuah perusahaan, kemudian saya mendapatkan keuntungan di akhir tahun. Tetapi apa yang dibahas sama Pak Afkar tadi kok sepertinya nggak nyambung seperti apa yang saya pahami. Kenapa begitu, Pak? Karena tadi yang kita bahas adalah trading Pak. Tradingnya. Ya. Jadi bukan saya mau beli saham. Nah, sekarang begini. Saham yang dibahas sama Pak Afkar itu saham karena sebuah investasi atau sebuah komoditi, Pak? Bisa dikatakan komoditi Pak, karena itu investasinya modelnya jangka pendek. Kalau Pak Ferry mengatakan akhir tahun dan seterusnya misalnya 3 tahun, 5 tahun, itu namanya investasi jangka panjang Pak. Ada. Oke, berarti apa yang saya pahami itu kalau dilihat dari sisi investasi jangka panjangnya betul. Betul Pak. Kalau dilihat dari sisi jangka pendeknya, yaitu jual beli saham, maka apa yang dijelaskan oleh Pak Afkar tadi juga betul. Jadi ada kita melihat saham ini sebagai apa dulu? Sebagai alat atau sebagai bukti bahwa kita memiliki harta berharga, atau kita memiliki sebagian modal di perusahaan tersebut, kemudian kita mengharapkan bagi hasilnya, atau sebagai saham yang diperjualbelikan, saham yang nantinya ketika harga satu lembar saham dihargai 10.000, beberapa bulan kemudian atau beberapa hari kemudian ternyata kegedean, Pak. Ya wis, Pak, gak apa-apa, Kecilin, Pak. Jadi saham tadi bisa nilainya naik atau turun dan dijual lagi. Berarti saham ini tidak berharap pembagian hasil atau dividen di akhir tahun, begitu Pak? Monggo, Pak Afkar. Pak Afkar. Iya, sing ditakoni kira jok mlayu nang aku. Iya.
Bisa dikatakan Giliran panen. seperti itu Pak, karena ini modelnya adalah seperti yang tadi dikatakan komoditas, sehingga transaksinya hari itu jual, hari itu beli, dapat keuntungan ya sudah selesai. Kecuali investasi dalam bentuk kita menanamkan modal bahwa aku titip di perusahaanmu, bahwa nanti ini kan pelaku. Oh ini pelakunya Pak. Astagfirullah. Paling tidak di akhir tahun itu kan ada namanya RUPS. Nggak tahu kepanjangan RUPS itu apa, pokoknya RUPS. RUPS Seperti itu Pak, kira-kira Pak. RUPS itu bukannya RUP Pak. RUPS. Iya. RUPS pamu. Mantap. Aduh, karena Gitu Pak, kira-kira seperti itu Pak. berarti Oke, saya mulai saham Pak sekarang Pak. Apa yang dijelaskan Pak Afkar, saya mulai saham Pak. Dari tadi nggak saham soalnya. apa? Tadi kesini jalan ya. Saya naik helikopter Pak. Helikopter. Oke. Pak Ferry sudah saham, ternyata baru saja saham dia. Dari kesimpulannya, mau beresiko atau tidak beresiko tergantung bagaimana cara kita memperoleh informasi tersebut, ya toh. Sebelum kita menanamkan sesuatu kekayaan kita itu untuk investasi, entah itu jangka pendek atau jangka panjang, kita harus mencari sumber informasi dulu ya Pak Afkar ya, intinya ya. Iya. Jangan sampai resiko itu kita dapatkan, semua itu pasti beresiko, tapi resiko itu tidak bisa serta-merta kita abaikan. Nah, jadi seperti itu. Meminimalkan risiko. Meminimalkan resiko, istilahnya seperti itu. Oke? Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sobat-sobat kampus jahat. Oke. Monggo Pak Ferry, silakan ditutup. Kesel Pak. Agak iso nutup Pak. Tutup. Yang penting wis saham. Yang penting lupa. saham. Penting kalian sudah bisa saham. Biasanya Pak Ferry kekenyangan. Oke. Jadi cukup sekian untuk topik hari ini mengenai investasi saham yang membuat Pak Ferry menjadi saham juga. Ya toh? Sah dan am. Sah dan am. Oke, sampai ketemu lagi di channel kita selanjutnya, yaitu di Kampus Jahat. Kamu pengen sukses? Jadikan harimu bermanfaat. Dadah, Thank sampai you. ketemu lagi Au. di hotel yang berikutnya. Iya, Pak.